Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So, Altcoins Update hari ini kita lanjutin dari top coin analysis dulu. Kemarin kita udah bahas sedikit soal Cardano dan hari ini kita akan review sedikit soal XRP. XRP posisinya lumayan bagus. Semenjak 5 harian lalu lah ya kita create video seputar XRP, soal kabar baik buat XRP Army, ya kan? Soal masalah tuntutan ya daripada si SEC terhadap CEO daripada si Ripple itu dicabut, itu menjadi kabar baik yang lumayan oke sejauh ini untuk XRP. Kita bahkan sebenarnya kalau di Advanced Group ya kita sempat ada nge-view juga soal XRP itu bisa menjadi sebuah opportunity entry long position dalam beberapa hari terakhir, which is berbarengan dengan Dogecoin, kemudian berbarengan dengan PP, dan juga kemarin kita ada sempat nge-call buat NIR dan lain-lain gitu ya. Masih banyak sih sebenarnya alternatif kripto yang kita manfaatkan untuk long position, dan sempat beberapa dari mereka perform cukup baik. Lalu hari ini karena Bitcoin kena reject ya, kita ngelihat udah mulai ada koreksi, dan koreksi ini sebenarnya bukan berarti akhir daripada bullish movementnya, tapi saya lihat lebih kepada opportunity untuk kita memanfaatkan peluang ini sebagai bagian dari koreksi. Jadi begitu nanti dia koreksi, kita ada kesempatan untuk beli lagi, ada kesempatan untuk long lagi, karena secara higher time frame itu masih bullish. Nah, nanti seperti apa saya akan coba jelaskan melalui video ini. Semoga cukup jelas nanti teman-teman untuk menangkap maksud saya terkait dengan overall time frame itu masih dalam overall trend itu masih dalam keadaan bullish. Alright, so before kita lanjut analisis, saya pengen share dulu sedikit ini soal perspektif kita 5 harian lalu. Kita katakan bahwa ketika XRP atau apapun pergerakannya terjadi konsolidasi, kita tahu bahwa itu sedang diakumulasi, dan tampaknya dari hasil akumulasinya membuat XRP telah membuka kembali range yang lebih signifikan, which is up to $0.6. Ya, saya rasa ini ada analisis saya pernah share di salah satu live session saya ya dengan teman-teman di Advanced Group, dan saya katakan bahwa apabila level ini sudah berhasil di breakout, berarti kita udah ngebuka opportunity untuk ekspansi range sampai dengan level $0.6 yang merupakan area key level dan juga level psychology daripada si XRP selama beberapa waktu terakhir. Nah, sejauh ini kalau kita lihat daily, closing kemarin juga bagus ya, walaupun sempat ada penurunan, tapi akhirnya dia kembali nih closingnya di atas di dalam bar bullish pada 3 harian lalu ya, di kisaran hari Selasa. Jadi hari ini juga kalau kita ngelihat dia semacam mulai ada penurunan lagi ya, saya anggap ini sebagai proses dari koreksi yang wajar atas pergerakan di higher time frame. Nah, nanti untuk detailnya saya akan coba jelaskan ke teman-teman ya melalui time frame hourly-nya. Tapi yang pasti kalau misalkan teman-teman mau analisis full, kalian bisa nonton 5 hari lalu ya, saya upload seputar Bitcoin XRP. Nanti kalian lihat di sana dan kalian akan masuk ke bagian awal-awal ya, itu adalah full analysis pada XRP. Jadi detail time frame daily mungkin saya udah nggak perlu bahas lagi. Yang penting yang saya perlu note sekali lagi adalah kalau buat saya pribadi ini area akumulasi ya. Jadi anywhere around level-level daripada 0,47 sampai level 0,6 itu buat saya masih menjadi area akumulasi, karena patokannya lagi kita ngelihat time frame weekly bahwa level di bawah itu adalah kuncian utama ya. Kalau buat saya menilai bahwa harga XRP itu masih tergolong murah. Kalau misalkan dia udah break dari level yang box berwarna abu-abu ini, which is $0.6, itu saya anggap XRP sudah masuk ke dalam area distribusi. Jadi kita boleh udah wanti-wanti terhadap kemungkinan untuk XRP mengalami koreksi kalau udah di atas $0.6. Yang paling penting kalau teman-teman perhatikan di time frame weekly, yang kelihatan di sini adalah bagaimana posisi XRP technically dia sudah create higher high ya. Jadi dia udah break dari previous high dan dia create higher high, lalu dia retracement turun terus sampai sebenarnya kembali lagi ke area demand zone yang ada pada time frame weekly. Cuma saya nggak marking lagi karena nanti jadinya berantakan ya kalau saya marking semuanya. Ya kira-kira beginilah biar teman-teman punya gambarannya. Alright, so daily time frame, I think everything is so good ya, dalam tanda kutip. Kita bisa ngelihat di sini kalau kalian mungkin aware bahwa ini bisa aja dikatakan sebagai inverted head and shoulders or konsolidasi membentuk double bottom. Saya pikir keduanya
nggak ada masalah ya. Intinya adalah dia breakout dari resistance. That's the whole point. Yang artinya yang nahan di sana itu udah nggak kuat lagi tenaganya dan akhirnya dibablas sama buyersnya sehingga dia bisa closing di atas level tersebut. Dan itu adalah level 05350 sampai 054. Nah, maka ekspansi range yang diharapkan adalah minimal kita bisa ngejar ke 0,6. Ini berarti every setup yang mungkin terpresent pada time frame kecil di hourly itu bakal jadi peluang buat teman-teman masuk di long position. Ya, tergantung balik lagi kalau teman-teman gaya tradingnya seperti apa. Apakah teman-teman tipikalnya agresif, apakah teman-teman tipikalnya adalah yang konservatif atau lebih prefer untuk menunggu buy on weakness, ya itu kembali ke personality masing-masing di dalam trading. Nah, yang pasti ketika kemarin kita melihat ya, ini waktu saya update di 4 harian lalu, itu sebenarnya posisi XRP masih baru breakout dari initial consolidation di bawah. Jadi kita asumsi bahwa di sini membentuk yang namanya double bottom ya. Jadi after double bottom itu terbentuk, kita lihat XRP itu terkonsolidasi di atasnya. Dan kenapa akhirnya kita nge-call untuk buy long pada XRP? Consideration-nya adalah karena akumulasi tersebut. Jadi saya sempat mention sama teman-teman di advance group ketika kita ngelihat progres ini terbentuk bahwa ini kelihatannya menarik ya guys. Sudah ada proses break and retest yang proper banget di atas area resistance dan terbentuknya si ascending triangle ini. Jadi after that kita decide untuk ya mungkin ini bisa dipertimbangkan sebagai long opportunity. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa ketinggalan pun ya pada saat kita update itu saja, ini kan harga dia sempat naik ya, break and retest ya. Let's say kayak gini deh. Ini kan break nih, break and retest, and then ada bull candle. After that itu nggak langsung nanjak. Masih ada 1, 2, 3, 4 jam lebih kurangnya dia hovering atau cuman bolak-balik di kisaran 0,5275 itu. Sampai akhirnya breakout terjadi, dan bukan breakout terjadi maksudnya rebound atau rally impulsifnya terjadi, dan itu terjadi sekitaran jam 10 malam sampai setengah 11 malam. Jadi anggapannya kalau teman-teman analisis ini dari jam 5 sore atau jam 4 sore ketika breakout pertama kali terjadi, ya istilahnya alarm kalian kan bunyi nih, ting nung gitu kan. Wah, ini bunyi nih alarm, berarti breakout udah confirm, harga udah di atas area tersebut. Kalian mulai konsisten untuk meluangkan waktu setiap 1 jam sekali ngecek. 1 jam sekali ngecek, udah retest belum ya? 1 jam sekali ngecek, udah retest belum ya? Oh, ternyata retest itu terjadi pada sekitaran pukul let's say 4 sore atau 5 sore. Kalian udah bisa prepare untuk entry sebetulnya. Dan break and retest confirm harga di atas bertahan selama 4-5 jam pada candle 1 jam. Disitulah menjadi opportunity untuk teman-teman entry long position. After that kalian bisa lihat XRP rally sangat signifikan. Pertama, ngejar ke target yang kita harapkan yaitu 2,5 R lebih kurangnya itu hanya dalam beberapa candle saja. Dan kalau misalnya teman-teman consider, oke lah kita take profit 50% di situ. Kemudian selama harga di atas exponential moving average 21, which is kalian tahu ya, itu salah satu indicator signature yang kita pakai di advance group, dan as long dia bertahan di atas EMA 21, kalian bisa maintain posisi long kalian. Dan rupanya kalian dapat jackpot atau bonus up to 6R ya dalam single entry. Walaupun mungkin sisa hanya separuhnya saja, tapi kan tetap lumayan teman-teman, bisa dapetin up to 6R. Dan kalau misalkan teman-teman tipikal trader yang lebih agresif, kalian berani untuk nge-hold position kalian dalam keadaan full position. Mungkin ini kan balik lagi ya, ada faktor-faktor psychology juga. Kayak misalkan contoh selama bulan Oktober kalian so far udah gainnya cukup lumayan. Terus kalian ngerasa kalau misalnya dia ya balik lagi jadi ke break even, saya bisa terima gitu dengan resiko tersebut, atau konsekuensinya itu saya siap terima, dan udahlah saya hold positionnya full gitu loh. Selama dia nggak break EMA 21, saya akan hold full, dan reward kalian adalah 6R gitu loh. Dalam arti kalau misalnya kalian set stop loss di sini, let's say dengan resiko maksimal hanya $100 saja, kalau kena lose ya, kalian dapat 6 kali lipatnya, $600, which is itu good banget ya dalam tanda kutip kalau kalian mau exit di 6R. Kan masalahnya kan seiring harga naik, kalian pasti akan semakin, wah ini kayak masih bisa tinggi nih, akhirnya di hold, berbalik turun gitu kan. Akhirnya closingnya di berapa ya, mungkin di 3R dan lain sebagainya. Tapi itu adalah hal yang wajar, dan mungkin kalau teman-teman kadang-kadang ya merasa bahwa ini
gimana ya caranya untuk ngatasin supaya kita bisa exit lebih early gitu loh. Sebenarnya simple teman-teman. Ketika kalian ngelihat ya bahwa ada low candle ya terbentuk, dia kan ini technically dia create higher high dan dia sempat mau create higher high lagi, which is ini adalah low candle yang valid ya kan. Kalau misalnya low candle ini dibablas aja, itu kan berarti sesuatu terjadi pada time frame kecil. Kalian mungkin bisa lihat sampai 15 menit atau mungkin kalian bisa lihat sampai 5 menit. Misalnya ternyata ada konsolidasi dan dia break di bawah konsolidasi. Ya itu udah bisa jadi exit plan kalian sebetulnya gitu ya. Tapi kan balik lagi, kita semua pengen maximize gain dan saya sangat wajar dan bukan wajar lah. Istilahnya saya sangat mengerti dengan kondisi tersebut karena saya pun sering juga mengalami gitu ya. Ketika udah sempat dapat 7R, akhirnya gainnya saya tutup di 5,5 atau di 6R gitu loh. Karena memang sebetulnya kita nggak bisa dengan precise nge-call ya. Kayak di manakah topnya dan bottomnya dari suatu pergerakan. Yang kita bisa lakukan adalah analisis, lihat previous historical data, dan kemudian kita cek lagi. Kalau misalkan pada saat dia gain ini, saya personally mungkin ya akan berpikiran bahwa ini $6 nih ya, $0,6 nih, sesegera mungkin gitu loh. Jadi hold aja sampai 0,6 dan ternyata harganya dibawa turun. Mungkin kalau kita lihat ya saat ini ya, seandainya kita lanjutkan analisisnya starting from the scratch ya, saya mungkin akan hapus semuanya di sini dan kita akan tambahkan beberapa level support resistance yang penting ya, key level untuk kita pantau sama-sama setelah ini. Ya, maka saya akan tambahkan level ini, which is ini adalah 0,5450 ya, mungkin saya bulatkan di sini 0,5450 ya, biar lebih biar lebih round number aja. Dan ini adalah support level yang di time frame daily ya, which is ini saya slide deh ya di 0,5450 right there ya. Jadi ini adalah area support resistance yang juga sama pada time frame daily, dan kita lihat 0,5450 saat ini apakah dia functionnya itu masih sebagai resistance atau support. Kalau kita lihat sekilas, ini kan ketahan ya di level tersebut. Dengan posisi Bitcoin kena reject ya, sempat naik sampai 35, kemudian dia ketahan dan turun lagi gitu. But overallnya, I guess we are still in the bullish trend. Dan mungkin tadi saya sempat mention ya melalui grup Telegram, saya katakan di situ bahwa terbentuk sebuah pola rising wedge, kemudian exponential moving average ada downshift, but the overall structure actually still bullish. Cuman nanti kita coba antisipasi aja bahwa sebenarnya yang bikin saya punya bias seperti itu melihat dari posisi dollar index dan Nasdaq yang hari ini cenderung terkoreksi. Ya, Nasdaq, S&P 500 itu cenderung terkoreksi. Dollar index tadi sempat nanjak pada saat rilis data GDP, but then dia reverse dan kembali turun ke bawah. Menurut saya ini unik karena sebenarnya data GDP-nya itu sangatlah positif, dan kalau menilai dari historical, kita pernah melihat data GDP yang begitu positif, impact-nya terhadap Bitcoin itu sangat-sangat tidak bagus. Ya, namun hari ini kelihatan berbeda. Ya, I don't know ya, apakah ini hanya sekedar liquidity sweep, apakah ini hanya sekedar untuk bisa dibilang memang dia harus melakukan manipulasi dulu sebelum harganya diangkat naik ya, dan masih banyak faktor lainnya yang kadang-kadang menjadi misteri ya di financial market, which is nobody can really predict the future ya, precisely 100% dan tepat, tidak ada salah sama sekali. Alright, so for now saya tidak mencoba untuk predict ya, kita cuman analisa aja berdasarkan apa yang terlihat dari chart. Pertama teman-teman, dari kondisi double bottom kita udah tahu bahwa higher high telah terbentuk dengan valid, which is like this ya, and then dia create another higher high, slightly higher low, and then boom, we have another higher high. Technically pada time frame 4 jam saya bisa katakan adalah ini low yang paling major ya untuk si XRP saat ini. Jadi anywhere around this area, kalau misalkan memang dia ketahan dan seandainya di sini kita melihat dia break ya terhadap previous low atau internal low yang ada di sini, maka teman-teman kita bisa katakan bahwa ini sudah valid menjadi high point yang baru. Ya, jadi kita anggap ini sebagai high point kita. Saya mungkin nggak akan ambil butut panjang ini ya teman-teman ya. Kita ambil misalkan body candlenya, butut yang di bawah sini lah, yang lebih valid ya. Kita anggap di situ sebagai high point. Atau karena XRP, ya saya begini deh ya. Kita pakai line chart dulu deh ya untuk lebih enak lihatnya. Nah maka perspektif the first higher high terbentuk itu adalah di sini
ya. Saya akan tambahkan low point lebih kurangnya di sini, dan teman-teman lihat kalau ya ini masih belum, by the way. Kalau misalnya internal low, which is ini adalah internal high point, ini adalah low, kemudian ini adalah high. Kalau low yang ada di dalam ya struktur besar ini sudah berhasil di take out, which is dia turun seperti ini, baru kita katakan ini valid sebagai high point, dan teman-teman bisa gunakan Fibo retracement from the bottom to the top ya, lebih kurangnya seperti ini, hanya dengan line chart untuk mengetahui sejauh mana potensi koreksi pada si XRP. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, wah ternyata dia di bawah turun, mungkin bisa jadi ketahan di Fibonacci 50% ya, atau mungkin 0618 atau 071. Baru kemudian kita ngelihat ada aksi yang bullish lagi, itu kembali berlanjut pada time frame daily-nya, which is itu ngebentuk yang namanya higher low. Tapi untuk saat ini kita belum ngelihat nih ada break terhadap minor low tersebut, dan kalau tidak break berarti kita belum tahu apakah ini bisa dikatakan sebagai high yang valid atau dia bahkan masih bisa create another high lagi ya. Jadi saya tambahkan low point ini sebagai acuan utama untuk time frame kecil, supaya kita bisa lihat bahwa di time frame 4 jam atau 1 jam inilah level yang kita harus pantau. Sebelum level itu berhasil di break, berarti kita bisa katakan bahwa ya technically XRP masih valid untuk bullish gitu ya. Jadi kita ngelihatnya adalah ini merupakan area demand ya, satu candle bear sebelum harga rebound atau reverse, totally reverse dan create another higher high, which is di sini. Maka ini adalah kondisi yang paling valid untuk kita pantau saat ini, dan selama level ini belum di break, kita tahu ya XRP masih bisa melanjutkan penguatannya. Dan saat ini setelah harga bertahan di atas area support resistance, teman-teman bisa perhatikan baik-baik bahwa kita hanyalah konsolidasi saja. Ya, kita so far hanya bolak-balik naik turun, naik turun, naik turun. Dia tidak create lower low, tapi tidak juga create higher high. Ini artinya bisa dikonsider bahwa proses ini sedang melakukan adalah proses yang bisa dikatakan sebagai bagian dari reakumulasi. Jadi dia akumulasi kembali, mencoba untuk create higher high dengan membeli banyak ya dari istilahnya retail-retail yang mungkin berencana untuk berjualan dari sini, gitu ya. Jadi selama ini masih konsolidasi dan selama tidak terjadi breakdown atas area demand ini, maka saya pikir XRP masih punya peluang untuk rally lagi, mungkin ngejar ke 0,6 ya. But it all depends on Bitcoin juga. Kita tahu Bitcoin adalah raja daripada kripto ya. Kalau memang Bitcoin berkehendak untuk turun ya XRP-nya juga akan turun. But for now saya akan stick with this market structure. Jadi selama belum ada breakdown daripada area demand, kita akan coba untuk maintain stance kita, atau kita punya bisa dibilang view atau perspektif untuk cenderung lebih ke arah bullish. Oke? I guess itu penjelasan saya yang mungkin cukup reasonable ya untuk XRP posisi saat ini. Walaupun kalau teman-teman lihat ya, ini berdasarkan struktur yang lebih kecil. Kita berbicara struktur di dalam struktur. Anda bisa lihat bahwa technically XRP itu sedang menciptakan lower low ya. Dari sini high, kemudian dia punya low, lower low, equal high dan ongoing untuk break terhadap previous low di sini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau tradingkan di dalam struktur, sell shortnya mungkin di sini dengan mentok-mentok target di sini, ya. Tapi instead of doing that, mungkin lebih preference-nya untuk follow the trend dan follow the bigger structure, which is kalian bisa menunggu sampai ada retest terhadap demand zone itu. Begitu ada reaction, ada reversal lagi time frame 15 minute, itu bakal jadi clue ya untuk kita manfaatkan long position pada si XRP ini. Kalau misalkan itu belum terjadi, mungkin teman-teman lebih baik sabar sedikit, menunggu sampai ada proper confirmation bahwa buyers yang ada di sini itu masih interested untuk coba maintain pergerakan pada XRP untuk tetap dalam keadaan bullish dan meneruskan ekspansi range-nya sampai ke level $0,6 ya. Dan sekali lagi ingat teman-teman, if this breaks happens, berarti kalian tahu ya ada opportunity untuk kita bisa beli XRP dari harga yang lebih murah di bawahnya atau di area discount. Oke, so I guess that's gonna be it for the analysis seputar XRP. Saya tadi sudah leave message ya melalui grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang udah lihat di grup Telegram, intinya kita ada rencana untuk ngadain live streaming mungkin di weekend ini. Kalau teman-teman agree, mungkin boleh bantu support saya dengan likes buttonnya di dalam video ini. At least 250 likes button. After that, kita akan lock ya, dan live streaming minggu ini akan kita adakan. Alright, so God bless buat teman-teman semua. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, and God bless guys. Bye-bye.